Liverpool berhasil memboyong Dominic Szoboszlai dari RB Leipzig dengan harga 60 juta pounds. Mungkin ada beberapa penggemar Liverpool yang sebelumnya agak sedikit kecewa dengan kepergiannya Jude Bellingham ke Real Madrid, tapi sekarang mereka mungkin lebih tenang karena kedatangannya Dominic Szoboszlai. Jadi di video kali ini saya akan memberikan beberapa analisis tentang Dominic Szoboszlai dari RB Leipzig. Jadi kalau kita lihat ya, dari beberapa minggu terakhir, yang mengisi surat kabar tentang transfer window kali ini, itu biasanya Arsenal, Manchester United. Arsenal itu udah hampir mencapai 200 juta pengeluarannya, memboyong Declan Rice, Kai Havertz, Jurrien Timber. Manchester United juga diisukan dengan berbagai pemain ternama kayak Andre Onana, Rasmus Højlund, sudah membeli Mason Mount pula. Tapi Liverpool cuma beli Alexis Mac Allister dengan harga 30 juta, ya kan? Nah, tapi kemarin kita sudah melihat Dominic Szoboszlai sudah sampai di Anfield. Jadi kalau misalnya kita lihat ideal ya, kita harus melihat kalau Liverpool itu sebetulnya target utamanya itu adalah Jude Bellingham. Tapi mungkin karena mereka gagal mendapatkan Bellingham, akhirnya mereka menaruh fokus di Szoboszlai. Mungkin bisa dibilang sedikit Szoboszlai itu adalah pilihan kedua. Tapi bukan berarti dia adalah pemain yang lebih buruk dari Bellingham. Bisa aja Szoboszlai masih lebih bagus daripada Bellingham. Oke, jadi nanti kita akan memberikan analisa-analisa kenapa Szoboszlai ini sangat cocok dengan Liverpool. Tapi mungkin kalau kita lihat target utamanya itu Bellingham. Tapi akhirnya Liverpool mundur. Kenapa Liverpool bisa mundur dari Bellingham? Kita tahu kalau Liverpool itu punya budget 200-250 juta. Sebetulnya mereka itu punya uang untuk menyamaikan tawaran dari Real Madrid seharga 86 juta pounds. Mungkin ada faktor dari Bellingham mungkin masih lebih pilih ke Real Madrid, mungkin ada juga faktor seperti itu. Tapi kalau dari segi duit, sebetulnya Liverpool itu nggak kalah. Tapi mungkin pertimbangannya Liverpool kali ini jadi berbeda. Karena mereka udah nggak ada di Champions League. Mereka sekarang bermain di UEFA Europa League. Dari segi uang hadiah dan juga uang siaran televisi, itu sangat kebanting untuk pemenang Champions League yang bisa sampai lolos ke babak final dan akhirnya menjuarai seluruh kompetisi tersebut. Tim tersebut bisa memenangkan 83 juta pounds. Sedangkan di UEFA Europa League, tim pemenang hanya memenangkan 22 juta. Ini beda 61 juta pounds. Ini besar sekali. Itu baru cuma uang hadiah. Jadi sebetulnya dari segi budget ya, Liverpool itu 200-250 juta untuk musim ini. Itu sebetulnya tergolong cukup besar ya. Lebih dari cukup. Tapi mungkin pertimbangannya, kenapa akhirnya Liverpool mundur dari Jude Bellingham dan akhirnya mengejar Dominic Szoboszlai? Mungkin sekarang karena mereka merasa mereka gagal masuk ke Champions League. Jadi mungkin sekarang pertimbangannya adalah mereka harus mikir lebih panjang lagi. Karena kalau kita lihat, tahun lalu Liverpool itu gagal berfungsi. Jadi ada beberapa posisi ini yang harus di-cover oleh Liverpool di transfer window kali ini. Nggak cuma satu posisi. Kalau mereka habiskan sepertiga budget mereka itu di Jude Bellingham, mungkin mereka nggak bisa meng-cover posisi-posisi lainnya. Nah, kalau beli seorang seperti Dominic Szoboszlai, mungkin kualitasnya nggak begitu jauh berbeda daripada Bellingham. Tapi ini mungkin memungkinkan Liverpool untuk membeli pemain di posisi lainnya. Mungkin mereka bisa beli seperti Mac Allister. Atau mungkin bisa beli pemain di posisi center back, menjadi pemain pelapis Virgil van Dijk, yang juga bisa melapisi back kiri. Itu juga adalah posisi penting untuk Liverpool. Ini mungkin akan menjadi bahan pertimbangan lebih untuk Liverpool karena yaitu mereka gagal masuk ke Champions League. Dan sebetulnya ada nilai plusnya juga kok kenapa beli Szoboszlai ini mungkin lebih bagus daripada Jude Bellingham. Soalnya nggak ada jaminan Bellingham itu akan menjadi lebih bagus daripada Szoboszlai. Karena ada satu faktor. Jude Bellingham itu jauh lebih mahal daripada Szoboszlai.
Jude Bellingham, kalau dia masuk ke tim seperti Liverpool yang ekspektasinya itu sangat besar ya. Dia itu ada label harga 86 juta pounds, hampir 100 juta euro. Itu pasti ada ekspektasi dari fans Liverpool untuk bisa menciptakan gol dan assist. Pasti itu ada beban lebih. Begitu. Kita bisa lihat dari sejarah. Angel Di Maria di Manchester United gagal berfungsi. Coutinho di Barcelona juga gagal berfungsi. Harry Maguire lebih-lebih lagi. 75 juta untuk satu orang defender. Ekspektasinya itu lebih besar lagi. Akhirnya mereka ngeflop semua. Jadi dari soal harga, ada kemungkinan Szoboszlai bisa memberikan performa yang lebih baik dari Jude Bellingham. Dan by the way, gue harus kasih mention ini. Erling Haaland, salah satu pemain legendaris di musim pertama di Premier League. Saya bilang dia adalah pemain legendaris karena dia sudah memecahkan rekornya Mohamed Salah, Alan Shearer, Andy Cole. Makanya gue sebut dia adalah pemain legendaris. Pemain legendaris tersebut ini hanya dibeli Manchester City. Kalian mungkin lupa. Tapi harganya itu adalah 52 juta pounds. Hanya setengah dari pemain seperti Enzo Fernandez dan Declan Rice. Nah, kalau kita lihat dari segi midfield, apa yang dicari Liverpool? Pemain seperti apa? Kalau kita lihat, Jurgen Klopp itu kan ingin bermain dengan heavy metal, high pressing. Mungkin dalam beberapa tahun terakhir ini agak meredup. Terlebih lagi, tahun lalu. Kita bisa lihat, midfieldnya itu udah menua banget. Pemain kayak Fabinho umurnya 29, udah letoy-letoy. Terus ada Henderson umurnya 33. Thiago umurnya 32 dan sering cedera. Untuk memainkan, untuk menerapkan taktik high pressing ini, kelihatannya midfieldnya Liverpool itu udah nggak memadai lagi. Nah, makanya itulah Dominic Szoboszlai datang di Anfield. Soalnya kita harus lihat lagi dari segi high pressing. Sebetulnya untuk sisi defensif Liverpool itu mulainya itu dari high pressing dari depan. Nah, kalau high pressing dari depan ini nggak berfungsi dengan baik, ada kemungkinan lebih besar klub lawan itu berhasil melewati high pressing dan menemukan ruang untuk memberikan umpan-umpan terobosan ke belakang garis pertahanan Liverpool. Dan yang kita ketahui, garis pertahanan Liverpool itu sangat tinggi. Jadi ketika high pressing ini sudah dilewatkan, itu berbahaya sekali. Nanti gue bakal sebentar lagi menjelaskan kenapa kedatangannya Szoboszlai ini bisa membenahi dalam segi high pressing tersebut. Tapi kita mulai dulu dari analisa posisinya Szoboszlai. Dia bermain di posisi apa di RB Leipzig? Jadi Szoboszlai ini adalah pemain yang sangat memiliki fungsi serba bisa ya. Dia bisa bermain di posisi kanan, lebih condong ke sayap kanan dekat dengan Mo Salah. Mungkin ini akan menjadi menarik bagaimana kerjasamanya dia dengan Mohamed Salah. Tapi dia juga bisa bermain di posisi sayap kanan di trio lini depan. Jadi ini mungkin lebih ke posisinya Diogo Jota kali ya di Liverpool. Dia juga bisa bermain di posisi sayap kiri, yaitu di posisinya Luis Diaz. Jadi kalau misalnya Liverpool itu ada cedera di Luis Diaz atau di Jota, si Szoboszlai ini bisa mengisi posisi tersebut. Jadi Jurgen Klopp itu dengan kedatangannya Szoboszlai ini bisa bisa menemukan berbagai macam solusi. Nah, salah satunya ini mungkin adalah bahan pertanyaan Liverpool. Siapa yang akan menjadi striker utama Liverpool tahun depan? Apakah Cody Gakpo atau Darwin Núñez? Karena kedua pemain ini memiliki karakteristik yang berbeda. Cody Gakpo itu lebih seperti Bobby Firmino. Sedangkan Darwin Núñez itu lebih seperti poacher. Jadi kalau Gakpo yang main, mungkin fokus untuk mencetak gol itu ada di Salah. Gakpo yang akan menjadi pemain kreatif. Nah sebaliknya, kalau Darwin Núñez yang main, Núñez yang akan menjadi pencetak gol dan Salah yang akan menjadi pemain kreatif. Nah, tapi kalau kita lihat ya, kalau menurut gua yang akan menjadi striker utama ya, itu adalah Cody Gakpo. Soalnya Darwin Núñez ya masih seperti Darwin Núñez, ya masih kelihatan seperti Timo Werner di Chelsea, dan Cody Gakpo kelihatannya nyetelnya lebih cepat daripada dia. Jadi ada kemungkinan lebih besar Cody Gakpo yang akan
bermain di posisi striker utama ini. Nah, ketika dia bermain di posisi ini, dia akan bermain seperti Bobby Firmino. Dia akan memasuki kantong ruang di antara lini tengah dan lini depan, di mana dia akan menerima bola dan akan mencoba menyuplai operan ke Mohamed Salah yang akan menusuk ke area sentral. Nah, ketika Salah masuk ke area sentral ini, dia akan meninggalkan ruang kosong di sayap kanan. Disinilah kebebasan bergerak Dominik Szoboszlai untuk masuk ke sayap kanan. Ini akan sangat berguna sekali untuk Liverpool, karena seperti yang tadi saya sudah jelaskan, Dominik Szoboszlai itu sudah ada pengalaman sebagai pemain sayap kanan. Jadi kerjasama dengan Mohamed Salah untuk membiarkan dia masuk ke area sentral ini sangat berguna sekali. Nah, mungkin sekarang kita mulai memasuki ke bagian statistik. Jadi kalau Klopp itu ingin membangkitkan aroma heavy metal lagi, mereka harus meningkatkan high turnovers atau statistik yang menunjukkan perebutan bola di area 40 meter dari gawang lawan, alias sisi lini depan Liverpool. Jadi kalau Liverpool bisa mendapatkan bola di area yang sangat menjanjikan tersebut, pemain seperti Luis Diaz dan Mohamed Salah ini akan sangat berbahaya ya dalam meluncurkan serangan counter attack. Begitu. Nah, kalau kita lihat dari statistik, Szoboszlai ini sangat bagus dalam melakukan high turnover ini. Kita bisa lihat dari statistiknya dia tahun lalu di RB Leipzig. Dia berhasil menghasilkan 39 turnover. Ini terbanyak di RB Leipzig. Dan 8 dari 39 turnover tersebut berakhir dengan sebuah tembakan. Dan keberadaannya Szoboszlai ini pasti bisa menaikkan angka turnover untuk Liverpool dan untuk membangkitkan lagi heavy metal Jurgen Klopp. Kalau kita lihat dari musim lalu, kita bisa tahu masalah utamanya dari Liverpool itu adalah high pressing-nya gagal berfungsi. Itu bisa lihat dari angkanya. Musim lalu mereka hanya bisa menghasilkan 3,9 turnover. Nah, dibandingkan dengan 3 musim ke belakangnya, itu 5,5, 4,8, 5,3. Jadi musim lalu itu angka turnovernya itu sangat rendah sekali. Nah, yang lebih menariknya lagi, ada seksi penggemar Liverpool yang sempat menyebutkan Szoboszlai itu adalah Kevin De Bruyne versi 2.0. Kalau kita lihat dari statistiknya lagi, ternyata memang benar. Mungkin masih belum sampai levelnya De Bruyne, tapi dia ada kemungkinan untuk mencapai potensinya De Bruyne tersebut. Kalau kita lihat perbandingan Szoboszlai dengan 5 pemain depan Liverpool. Kita pertama lihat dulu dari sentuhan di kotak penalti. Szoboszlai itu jauh lebih jarang menyentuh bola di kotak penalti dibandingkan 5 pemain depan Liverpool tahun lalu. Itu bisa lihat angkanya kebanting jauh. Tapi kalau kita lihat dari menciptakan peluang, Szoboszlai masih lebih bagus daripada Salah, Nunez, Jota, Gakpo, dan Diaz. Ini artinya Szoboszlai itu nggak perlu masuk ke kotak penalti untuk menciptakan peluang. Dia bisa berada di luar kotak penalti dan juga bisa menyuplai bola-bola. Nah, terlebih lagi kita harus lihat dari carries atau membawa bola. Ini biasanya adalah lebih mirip ke bagian dribble kali ya. Jadi ketika ada pressing dari tim lawan, apakah pemain tersebut bisa melewati pressing tersebut dengan dribblenya dia? Semua nilainya hijau. Ini mengartikan dia itu punya kualitas seperti Mateo Kovacic di Chelsea. Dan ini juga memberikan dimensi lain untuk midfield Liverpool. Nggak cuma mereka bisa membongkar garis pertahanan lawan dengan operan-operan progresif, tapi ada orang yang bisa menerobos dengan dribblenya sendiri. Ini memberikan dimensi yang berbeda untuk Liverpool. Nah, yang terakhir gue pengen ngomongin tentang free kick-nya Szoboszlai. Yang gue lihat dari highlights-nya dia di RB Leipzig, free kick-nya dia itu sangat bagus. Biasanya itu tendangannya sangat kuat dan sangat mengarah ke pojok atas gawang. Ini sangat bagus ya. Mungkin kita bisa bilang Trent Alexander-Arnold masih pilihan pertama dalam soal free kick, tapi mungkin kalau ternyata kelihatan Szoboszlai ini lebih bagus daripada Trent, kalau Trent cedera,
Szoboszlai bisa mengambil alih peran tersebut. Jadi Liverpool makin banyak opsi ya makin bagus. Oke guys, sampai di sini aja video kali ini. Semoga kalian enjoy. Semoga kalian mendapatkan hikmah dari video kali ini. Kalau misalnya gue ada ketinggalan informasi penting, jangan lupa kasih komen di bawah. Oke, jangan malu-malu kasih komen di bawah. Soalnya gue sendiri juga bukan pengikut Bundesliga ya. Mungkin kalian ada yang mengikuti Bundesliga lebih dekat. Mungkin kalian bisa tambahkan informasi yang terlewatkan. Dan yang terakhir, gue sangat excited dengan pembelian Szoboszlai ke Liverpool ini. Soalnya gue suka sama tim yang berhasil menganalisa kelemahannya sendiri dan akhirnya menemukan solusinya di transfer window. Jadi kalau kita lihat Liverpool itu kan kelemahannya itu ada di midfield ya. Udah tua dan juga nggak bisa melakukan high pressing dengan baik. Dan akhirnya mereka menemukan solusinya itu dari Szoboszlai. Ini merupakan strategi yang sangat jitu untuk Liverpool. Dan jangan lupa, Szoboszlai itu dibeli dengan harga yang tergolong jauh lebih murah dari harga pasaran ya. Kalau kita lihat dari Enzo Fernandez dan Declan Rice, harganya itu udah sampai 100 juta ke atas. Jadi ini adalah pembelian yang sangat jitu untuk Liverpool. Oke guys, jangan lupa kasih komen dan kasih like dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.